Guru maaf atas kelancangan muridmu ini. Halo, para penggemar Magnum Eceran Sejati, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe dulu biar makin semangat. Di episode kali ini, kita bakal dibuat kaget dengan munculnya cloning Suji. Siapa dia? Pemimpin para pemburu dewa yang wajahnya mirip banget sama Xiaoyan. Dia nongol di menara ini, tapi ternyata cuma cloningnya doang. Nah, Suji ini ketemu sama dua orang dari dunia Taisu yang pengen kerja sama. Tapi, namanya juga orang Taisu, mereka nggak percaya gitu aja. Mereka coba nguji kekuatan cloning Suji ini. Dan, boom, mereka langsung tercengang. Cuma dengan satu serangan, mereka mental jauh, bahkan, armor mereka yang terkenal kuat itu jebol ditusuk sama pedang Suji. Mereka seketika bergegas mundur, sementara Suji sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Yonghe segera berkata, "Kalian orang-orang dari Taiksu, singkirkan kesombongan masing-masing. Tanpa Fight Guard Armor ini, kalian semua seharusnya tahu siapakah kalian. Informan yang telah aku atur di Permaisuri telah terbunuh. Oleh karena itu pada saat ini posisi mereka sepertinya sedang berada menuju puncak. Dengan begitu, kita hanya perlu menunggu kehadiran orang-orang ini." Melihat Suci yang menghentikan pergerakannya dan memberikan penjelasan kepada mereka, 817 menghela napas dan segera bersikap sedikit lebih sopan. Sosoknya segera bertanya, "Lalu jika begitu permasalahannya, berapa perkiraan kekuatan dari Permaisuri ini?" Yonghe kembali menjelaskan, "Hal ini masih belum diketahui. Namun, jika Taiksu hanya mendatangkan orang-orang seperti kalian, balas dendam ini benar-benar tidak akan berguna. Bahkan Suci sama sekali tidak akan memenuhi syarat untuk bisa melawan Permaisuri." Menanggapi apa yang dikatakan oleh Suci, 817 segera berkata, "Sebaiknya saudara jangan khawatir. Secara alami, kami sudah siap saat datang. Selama sosok tersebut masih berada di tingkat keabadian, bukan tidak mungkin bagi kami untuk mencoba menghabisi sosok tersebut. Selain itu, sesaat lagi Taiksu Senshi juga akan segera datang dan akan segera menerobos serta memasuki tempat ini kapan saja." Mendengar apa yang dikatakan oleh 817, Yonghe sedikit terkejut. Yonghe baru pertama kali mendengar nama ini dan segera bertanya, apa yang dimaksud dengan Taiksu Senshi? Sementara itu, di sisi lain, di luar hutan belantara keabadian terlihat adanya bayangan hitam besar yang bergantung di kehampaan. Tubuhnya bersisik hitam, terlihat seperti ikan paus tetapi tampak seperti buaya. Namun yang mengejutkan adalah separuh tubuhnya yang lain bukan daging dan darah, melainkan terbuat dari baja. Ada juga jantung merah yang berdetak di dalam tubuh tersebut. Jantung ini juga tampak terbuat dari baja. Raksasa besar ini adalah yang dimaksud Taiksu Senshi. Pada saat ini, setelah dipandu, sosok besarnya perlahan mulai memasuki hutan belantara keabadian. Sosok besarnya sedikit menyusut sebelum akhirnya segera bergegas menuju ke arah menara pembunuhan. 817 segera mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba monster itu bergabung dengan tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh dari 817 menjadi besar dan pada saat yang sama, ia juga memancarkan energi yang lebih kuat dan kekuatannya luar biasa. Mata Yonghe sedikit menyipit melihat hal ini. Ia sangat terkejut saat merasakan peningkatan instan kekuatan 817 saat tubuhnya bertambah besar. Pertahanan dan kekuatannya juga tampak benar-benar meningkat pesat. Setidaknya, saat ini Yonghe tidak akan bisa menghancurkan atau membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Di sisi lain, 817 tanpa ragu-ragu segera menjelaskan kepada Yonghe. 817 berkata bahwa Taiksu Senshi nomor 1 ini digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kemampuan pertempuran jarak dekat. Yonghe terdiam karena ia menyadari bagaimanapun kekuatan dari teknologi logistik Taiksu ini tampaknya hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang dari Taiksu. Meskipun teknologi logistik juga ada di alam sejati Xuanjin, tetapi teknologi ini masih jauh dari puncak perkembangan teknologi logistik seperti Taiksu. Oleh karena itu, Yonghe hanya bisa terdiam. Mereka hanya menggunakan teknologi logistik saja untuk seseorang di level Daugat benar-benar memenuhi syarat untuk berhadapan dengan keabadian. Jika begitu permasalahannya, bukankah metode teknologi logistik ini sangat menakutkan? Singkatnya, seorang Daugat benar-benar akan bisa berhadapan dengan makhluk di tingkat keabadian. Hal ini benar-benar di luar nalar, tetapi hal ini juga merupakan rahasia dari Taiksu. Sementara itu, di sisi lain, 830 juga setelah bergabung dengan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya juga segera meningkat, dan sosoknya menatap ke arah Suci dengan tatapan sinis. 830 tampaknya benar-benar tidak suka dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Suci. Ia tampaknya memiliki dendam dan benar-benar ingin menghancurkan Suci. Menyadari hal tersebut, 817 berteriak dengan keras kepada 830 bahwa Suci adalah seorang teman. 830 menggertakkan giginya dan tampak sangat tidak puas dengan hal ini. Namun, ia hanya bisa menenangkan hatinya ketika menatap ke arah Suci. Sementara itu, 817 kembali berkata kepada Suci bahwa ia bisa yakin, selama ia membantu kami menemukan orang-orang ini, Taiksu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Suci pun tersenyum dan pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya menurut Suci, armor mereka sangat bagus. Bagaimana jika kalian memberiku satu set setelah semuanya selesai? 817 langsung berbicara dengan jelas kepada Suci. Sosoknya berkata, bukannya aku tidak ingin memberimu Void Guard Armor, namun Void Guard Armor ini hanya bisa dikendalikan oleh orang dengan garis keturunan Taiksu. Bahkan jika 817 memberikannya kepada Suci, ia tidak akan bisa menggunakannya.
Yonghe mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah mereka berdua. Yonghe lanjut berkata, masalah ini bukanlah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bukankah cukup dengan merebut tubuh salah satu orang dari Taiksu yang paling lemah? Mendengar kata-kata Yonghe, 830 bisa merasakan adanya niat membunuh diselipkan di perkataannya. Sosoknya menggertakkan gigi sementara 817 segera mulai kembali berbicara. 817 berkata, kami orang-orang dari Taiksu dan Void Guard Armor terhubung dengan jiwa, tidak mungkin ada Taiksu yang bisa diambil. Bahkan jika seseorang menghancurkan dirinya sendiri dalam hidup dan mati, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membawa Void Guard Armor ini pergi. Namun, jika Zuchi memang benar-benar menginginkan Void Guard Armor ini, maka aku akan bisa memberikannya padanya nanti. Mendengar hal tersebut, 830 tiba-tiba menoleh menatap ke arah 817. Sementara itu, 817 tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun ia memberikan Yonghe Void Guard Armor, hal ini tidak akan berpengaruh di tangannya. Sementara itu, Yonghe tersenyum dan sedikit mengangguk, mengungkapkan kepuasan. Sesaat kemudian, Yonghe lanjut bertanya, berapa banyak di antara mereka yang akan segera berada di sini? 817 menjelaskan bahwa total ada 5 orang, dan mereka akan segera tiba. Yonghe pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kita menunggu dengan sabar. Menghadapi orang-orang ini membutuhkan kesabaran, dan kita semua harus berkumpul sebagai satu tim. Lawan kita sangat kuat, dan jika tidak memiliki kekuatan absolut, kelompok Taiksu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bisa bersaing. Kita juga benar-benar harus berhati-hati berhadapan dengan sosok-sosok ini. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan masih terlihat duduk bersila dan tampak seperti orang normal bagi dunia luar. Tetapi ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh permaisuri, karena pada saat ini, tubuh Xiaoyan sesungguhnya meletus dengan fluktuasi origin Qi yang kuat. Lautan bintangnya juga mengembun dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah lama berlalu sejak Xiaoyan menelan ramuan emas pertama, tetapi origin Qi yang agung masih tidak ada habisnya seperti air mancur di tubuh Xiaoyan. Total peningkatan fondasi origin Qi Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai 1,8 miliar. Kekuatan Xiaoyan benar-benar ditingkatkan ratusan juta. Peningkatannya juga terus-menerus. Xiaoyan benar-benar terkejut. Pada saat ini, origin Qi di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi dihitung dengan jari dibandingkan dengan di masa lalu. Kecepatan ini juga menunjukkan bahwa Xiaoyan secara bertahap telah mencapai tahap akhir Daugat Bintang 9. Xiaoyan perlahan-lahan bergerak menuju kekuatan yang lebih kuat, dan ia benar-benar bersiap untuk menerobos ke puncak Dauga Bintang 9. Pada akhirnya, fondasi origin Qi Xiaoyan untuk sementara ditetapkan sebesar 1,9 miliar. Ramuan emas ini meningkatkan kekuatan Xiaoyan hingga ratusan juta, dan hal tersebut di luar nalar. Xiaoyan pun menghela napas, dan ia perlahan membuka matanya. Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan terkejut karena ada sosok hitam yang muncul di hadapannya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah 853 yang hampir pulih dari luka-lukanya. 853 segera bertanya kepada Xiaoyan, apa yang dilakukan oleh 841? Xiaoyan di tengah-tengah keterkejutannya bergumam bahwa ia berkultivasi. Sebaiknya 853 kembali beristirahat dan tutup matanya serta mengistirahatkan pikirannya. 841 juga menderita beberapa luka ringan saat ia bertarung dengan orang-orang sebelumnya. 853 menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa mereka pada saat ini hampir pulih. Namun, kita juga telah membuang terlalu banyak waktu di sini dan harus pergi ke lantai 9 untuk berkumpul. Melihat 853 yang tidak curiga dengan identitas Xiaoyan, ia menghela napas. Xiaoyan pun lanjut mengangguk dan segera berdiri. Xiaoyan menyadari bahwa jelas tidak mungkin baginya untuk melakukan pelatihan pada saat ini. Latihan harus dihentikan sementara waktu dan setidaknya tidak di bawah pengawasan 853. Begitu gerakan latihan Xiaoyan yang terlalu keras terekspos, maka identitasnya akan diketahui. Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. 853 pun mengangguk, dan dua sosok pada akhirnya segera melesat bersama-sama menuju ke arah gumpalan cahaya lantai 9. Percakapan dengan permaisuri dua lesatan cahaya menuju jarak yang jauh. Di tengah perjalanan, Xiaoyan berbicara dengan permaisuri melalui transmisi jiwa. Xiaoyan bertanya, apakah hulu dari menara pembunuhan disatukan menjadi satu ruang? Permaisuri mengangguk dan berkata bahwa ruangnya juga sangat luas. Tidak akan menjadi masalah untuk bisa menampung 10.000 orang di ruang tersebut. Xiaoyan terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Terlebih lagi, permaisuri juga benar-benar muncul di antara Xiaoyan dan 853. Namun, tampaknya 853 di samping tidak dapat melihat sosok permaisuri. Hal ini seketika menunjukkan bahwa meskipun permaisuri telah meninggal, sosoknya masih kuat dan ia benar-benar tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Hal ini membuat Xiaoyan mau tidak mau penasaran dengan kekuatan dari permaisuri. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya, level berapa yang telah dicapai oleh permaisuri ketika ia berada di puncak? Permaisuri dengan santai berkata, ini benar-benar sudah terlalu lama, dan aku lupa. Namun, sepertinya pada saat itu aku seharusnya berada di tingkat keabadian dewa.
Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, apakah keabadian para dewa ini merupakan eksistensi yang lebih kuat daripada keabadian biasa atau keabadian kaisar? Permaisuri tersenyum dan berkata, tentu saja, memang seperti itu. Selain itu, mereka juga tidak akan bisa membandingkan di antara keduanya. Xiao Yan pun menghela napas dan kembali bertanya, apakah kekuatan yang mulia juga merupakan keabadian dewa? Permaisuri merasa sedikit aneh dengan apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Permaisuri malah balik bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar tidak tahu? Apakah Xiao Yan benar-benar tidak memiliki ingatan apapun dari Yang Mulia? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Yang Mulia sengaja tidak meninggalkan hal tersebut untukku. Permaisuri sedikit tersenyum dan bergumam, pantas saja Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui semua kenangan mereka. Namun, pada saat ini, aku sesungguhnya tidak mengetahui berapakah kekuatan dari Yang Mulia. Mungkin saja pada saat itu Yang Mulia berhasil menerobos menuju ke alam yang lebih tinggi yang merupakan alam legendaris. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah yang dimaksud dengan alam legendaris ini? Permaisuri pun bergumam, legenda mengatakan ini adalah akhir dari kultivasi, yang disebut dengan yang tertinggi. Xiao Yan pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi Xiao Yan masih terasa aneh dan jauh ke tingkat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah yang dimaksud dengan yang tertinggi ini merupakan alam tertinggi? Permaisuri menganggukkan kepalanya mendengar gumaman yang keluar dari mulut Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan kembali bertanya kepada permaisuri, apakah Yanar pernah mencoba melangkah ke alam tertinggi ini? Permaisuri tersenyum dan berkata, itu adalah level yang bahkan tidak bisa dibayangkan olehku. Xiao Yan pun mengerutkan kening, dan terlihat jelas bahwa alam ini benar-benar berada di luar jangkauan bahkan permaisuri. Xiao Yan menghela napas. Melihat hal tersebut, permaisuri menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Permaisuri pun segera berkata, mungkin Xiao Yan memiliki kesempatan. Xiao Yan hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan benar-benar tidak tahu sisi mana yang bisa membuat ia akan memiliki kemungkinan serta kesempatan ini. Xiao Yan hanya bisa menghela napas, dan ia segera kembali teringat tugas-tugas berat yang ia emban. Xiao Yan untuk sementara waktu bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang dihadapi. Xiao Yan benar-benar sendirian, dan Xiao Yan pada saat ini yang saat ini tengah melesat bersama 853 menuju ke arah seberkas cahaya yang misterius. Permaisuri juga berada tepat di samping Xiao Yan, namun keberadaannya sama sekali tidak diketahui oleh 853. Di tengah perjalanan, Xiao Yan tampak terlihat sangat khawatir. Menyadari kegelisahan tersebut, permaisuri segera berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam dan mengangguk pelan. Ia berkata bahwa dirinya pun menyadari hal itu. Namun, ancaman Taiksu yang akan segera menyerang Sensi membuatnya merasa tidak memiliki cukup waktu. Permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiao Yan begitu memaksakan hal ini. Baginya, perang dunia bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam sesaat. Bahkan jika perang dimulai sekalipun, Xiao Yan masih akan memiliki cukup waktu, dan mungkin akan ada lebih banyak peluang bagi Xiao Yan saat momen itu tiba. Permaisuri menjelaskan bahwa ini adalah perang antara 3.000 alam. Begitu perang pecah, pertempuran pertama-tama akan menyebar di dunia tanpa pemilik. Di dalam struktur dunia Sensi, dunia tanpa pemilik merupakan garis pertahanan yang paling utama. Permaisuri kemudian bertanya apakah Xiao Yan tahu ada berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari dunia Sensi. Xiao Yan menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Permaisuri segera menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu, ada 5 dunia tanpa pemilik dengan kekuatan yang mutlak. Selain itu, ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru saja lahir. Meskipun ukurannya tidak besar, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Untuk menghancurkan mereka semua, diperlukan usaha yang sangat keras dari pihak musuh. Permaisuri menyarankan agar yang terbaik bagi Xiao Yan saat ini adalah meneruskan semua peningkatan kekuatannya. Xiao Yan diminta untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagi dirinya sendiri. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum dan merasa sedikit lebih tenang di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok permaisuri benar-benar mampu membawa ketenangan yang begitu dalam baginya. Sambil sedikit merenung, mereka akhirnya sampai di hadapan seberkas cahaya tersebut. Terlihat beberapa sosok melintas sebelum akhirnya sosok-sosok itu menghilang begitu menyentuh berkas cahaya. Xiao Yan mencoba masuk namun ia terkejut dan tanpa sadar bergumam, bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa melewatinya. Mendengar gumaman Xiao Yan, 853 seketika menatapnya dengan bingung dan bertanya apakah Xiao Yan sudah pernah pergi ke tempat ini sebelumnya. Xiao Yan mengangguk dan menjelaskan bahwa ketika 853 sedang tidak sadarkan diri, pengejaran telah mencapai situasi yang sangat putus asa. Saat itu Xiao Yan ingin melarikan diri melalui cahaya tersebut, tetapi ia gagal memasukinya. Xiao Yan berpikir, mungkinkah pada saat itu Raja Iblis Tian benar-benar sengaja mempermainkan orang-orang dari Taiksu? Menanggapi hal tersebut,
853 sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa mungkinkah jumlah orang yang memasuki lantai tersebut sudah mencapai batas atas. Jika benar demikian, maka mereka harus buru-buru memasuki cahaya itu. Mereka harus bergegas mencoba apakah mereka memiliki kemampuan untuk menembus kilatan cahaya ini sekarang. Tanpa basa-basi lagi, 853 segera melesat sebelum akhirnya menghilang di dalam kepulan cahaya. Sementara itu, Xiao Yan sejenak berbalik ke arah permaisuri dan tersenyum. Mata Xiao Yan tampak dipenuhi gairah yang tertuju pada permaisuri. Ia meraih lengan ramping permaisuri sebelum akhirnya menariknya ke dalam pelukannya. Xiao Yan berjanji bahwa ia tidak akan pernah melupakan semua yang telah terjadi di dalam hidupnya ini. Setelah itu, Xiao Yan segera melepaskan pelukannya dan bergegas menuju ke arah kilatan cahaya. Permaisuri hanya bisa tersenyum lembut merasakan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Di sisi lain, sosok 853 muncul diikuti oleh Xiao Yan. Terjadi kekacauan di lantai ke-9, dan saat melihat sekeliling, terlihat jelas bahwa tempat ini jauh lebih luas. Tidak jauh dari mereka, terdengar suara pertarungan yang sangat sengit. 853 segera berbicara dan menyarankan agar mereka segera pergi dari sana dan mengabaikan orang-orang tersebut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan membiarkan 853 memimpin di depan karena ia tidak tahu di mana titik kumpul mereka. Namun, tak lama setelah mereka melesat, sebuah kilatan cahaya tiba-tiba menyerang ke arah keduanya. Baik Xiao Yan maupun 853 segera membuat penghalang dari Void Guard Armor. Akibat benturan serangan cahaya itu, keduanya terlempar mundur. 853 segera berteriak kepada Xiao Yan agar 841 segera mundur. Xiao Yan mengerutkan kening dan seketika menyebarkan kekuatan spiritualnya. Ia merasakan ada lebih dari beberapa sosok di sekitarnya dengan aura yang cukup kuat. Setidaknya ada 20 aura, dan kekuatan ini benar-benar membentuk tim yang sangat tangguh. Bersamaan dengan itu, pemimpin kelompok tersebut, seorang wanita, berteriak kepada anak buahnya agar mereka mengelilingi kedua sosok ini. Sang wanita mengenali bahwa armor yang digunakan oleh Xiao Yan dan 853 adalah Void Guard Armor, benda yang sangat berharga. Ia memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka dan merampas semua armor besi tersebut. Mendengar itu, lebih dari 20 orang segera mengepung Xiao Yan dan 853. Sebuah formasi besar juga terbentuk di atas kepala mereka, membawa tekanan yang sangat kuat dalam sekejap. 853 segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa ia akan melindunginya, dan meminta Xiao Yan untuk segera pergi mencari 817 serta 830. Xiao Yan tersenyum pahit mendengar permintaan itu karena ia sendiri tidak tahu di mana lokasi mereka. Akhirnya, Xiao Yan menggertakkan gigi dan memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang yang mempertahankan keselamatan 853. Xiao Yan berkata bahwa ia tidak akan pergi dan justru menyuruh 853 yang mencari mereka, sementara ia yang akan memberikan perlindungan. Xiao Yan menegaskan bahwa ini adalah perintah dan 853 harus cepat membawa bantuan. 853 terkejut dan sempat hendak membantah. Namun Xiao Yan berteriak lebih keras memerintahkannya untuk cepat pergi. 853 hanya bisa menggertakkan gigi sebelum akhirnya menamparkan dadanya, meledakkan kekuatan keabadian yang kuat dari Void Guard Armornya, dan melesat pergi menjadi bayangan. Ia berusaha menghindari pengepungan dan berhasil meloloskan diri. Namun, setelah terbang beberapa ratus meter, 853 berbalik dan menoleh ke bawah. Di antara bebatuan, ada 4 sosok berpakaian hitam yang duduk bersila. 853 berhenti dan menatap 2 sosok di antaranya sambil mengepalkan tinju. Ia bergumam bahwa targetnya telah masuk ke dalam permainan dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menghabisinya. Jika Xiao Yan bisa mendengar gumaman itu, maka jelaslah bahwa 853 sebenarnya sudah mengetahui identitas asli Xiao Yan. 853 turun ke bawah, dan 4 sosok yang duduk bersila itu tiba-tiba berdiri. 2 di antaranya mengenakan Void Guard Armor, yaitu 817 dan 830. 2 sosok lainnya adalah Yong He dan Yu Qing. 853 segera mengajak mereka pergi untuk melihat apa yang akan terjadi. Saat mereka hendak bergegas, Yong He menghentikan mereka dan menyarankan agar menunggu sejenak untuk melihat perkembangan pertempuran tersebut. Yong He berpikir bahwa permaisuri mungkin akan mengambil tindakan saat menghadapi 20 sosok kuat tersebut. Dengan mengamati dari jauh, mereka bisa memahami situasinya dengan lebih baik. Mereka semua mengangguk dan menoleh ke arah pertempuran di kejauhan. Namun, saat mereka berbalik, tubuh Yu Qing tiba-tiba terguncang. Ia mengangkat kepalanya dan pupil matanya menyusut. Sesosok figur melayang di udara, itu adalah Xiao Yan yang masih mengenakan Void Guard Armor.
Xiao Yan berbicara kepada 853 dan berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan 853 terus berakting, sembari memuji bahwa kemampuan akting 853 ternyata jauh lebih baik daripada dugaannya. Melihat Xiao Yan muncul di depan mereka secara tiba-tiba, kognisi mereka terganggu. 817 bertanya dengan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Menanggapi hal itu, 853 berteriak bahwa sosok di depan mereka bukanlah 841 yang asli. Meskipun sosok itu bisa menggunakan Void Guard Armor, 853 yakin bahwa orang ini sangat berbeda, baik dari cara bicara maupun bertarungnya. Yong He mengangkat alisnya dan menatap 817 dengan nada menyindir, karena sebelumnya 817 mengatakan tidak ada orang luar selain pihak Taiksu yang bisa menggunakan Void Guard Armor. 817 dan 830 saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. 853 menantang agar sosok itu melepas topengnya untuk membuktikan identitasnya. Mereka semua terdiam dan memandang Xiao Yan yang melayang dengan tenang. Mereka merasa tercengang karena seharusnya Xiao Yan masih dikepung oleh 20 orang, namun ia justru muncul di hadapan mereka begitu cepat. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan memandang 853 dengan mata penuh rasa ingin tahu dan bertanya apakah saat itu 853 benar-benar pingsan. 853 menjawab dengan serius bahwa saat itu ia memang tidak sadarkan diri. Xiao Yan tersenyum meledek dan berkata bahwa itu tidak mengherankan, karena 853 tidak bereaksi saat ia membantingnya dengan keras. Awalnya Xiao Yan mengira akting 853 sangat mahir, namun 853 justru bereaksi penuh amarah dan bertanya apakah tulang rusuknya dipatahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahu sambil tersenyum. Percakapan ini meyakinkan 817 bahwa sosok di balik armor 841 ini bukanlah orang Taiksu. 817 pun berkata bahwa mereka tidak perlu lagi mencari musuh lain, karena orang di depan mereka inilah yang telah menghabisi anggota Taiksu dan ia harus mendapatkan balasannya. Xiao Yan dengan santai mendarat di hadapan kelima sosok tersebut tanpa rasa panik. Ia mengakui bahwa dialah yang menghabisi orang-orang Taiksu dan juga Taiking dari Istana Pemburu. Xiao Yan menantang mereka untuk segera bertindak sebelum mereka sendiri yang dihabisi. 817 mendengus kesal mendengar kesombongan Xiao Yan dan memperingatkan tentang konsekuensi menyinggung Taiksu. Xiao Yan hanya mengangkat alis dan menyuruh mereka berhenti banyak bicara. Di sisi lain, Yong He tetap diam dan waspada melihat sekeliling. Karena yang sebenarnya ia takuti bukanlah Xiao Yan, melainkan permaisuri 817 yang sudah tidak tahan lagi memerintahkan 830 dan 853 untuk menghabisi Xiao Yan. Ketiganya melancarkan serangan sengit dari arah yang berbeda. Menghadapi itu, sepasang sayap seni bela diri emas hitam di punggung Xiao Yan mengembun dan kecepatannya meningkat drastis. Xiao Yan berhasil menghindari serangan 853 dan 830, lalu menukik tajam menuju 817. Meskipun 817 bersiap dengan pedang raksasanya, kecepatan Xiao Yan yang ekstrim membuatnya mampu muncul di depan 817 dalam sekejap. Xiao Yan melancarkan tinju yang dialiri kekuatan keabadian dari Void Guard Armor dan kekuatan fisik klon dewa asli bintang 3 ke arah dada 817. Meskipun 817 memiliki lapisan perlindungan cahaya hitam, tubuhnya tetap terasa rapuh menghadapi pukulan tersebut. Terjadi ledakan, dan 817 terlempar mundur dengan pelindung dada yang penyok. Saat 830 dan 853 kembali mendekat, Xiao Yan bereaksi dengan sangat cepat dan mendaratkan tinju ke arah 830 hingga ia terlempar mundur. Tak lama kemudian, 817 kembali melesat dengan kemarahan yang lebih besar. Kali ini, armor di tubuh 817 berubah, sosoknya tumbuh menjadi lebih besar dan memancarkan tekanan yang kuat. 830 dan 853 juga melakukan hal yang sama. Void Guard Armor pada 830 membesar, menumbuhkan 6 sayap di punggungnya serta duri tajam di tangannya. Kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Xiao Yan sangat terkejut melihat perubahan ini karena hal itu menumbangkan pemahamannya tentang Void Guard Armor. Yang lebih mencengangkan, 853 berubah menjadi materi gelap yang kemudian berkumpul kembali menjadi ular piton baja raksasa setinggi 100 meter. Kekuatan yang mereka pancarkan sekarang tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Xiao Yan menyadari bahwa meskipun ia menggabungkan kekuatan klonnya, ia tidak akan mampu bersaing dengan 3 orang Taiksu dalam mode ini secara langsung. Saat 830 menyerang dengan kecepatan tinggi dan membuka mulut besarnya untuk menggigit, Xiao Yan menggertakkan giginya. Tiba-tiba, muncul sosok binatang buas berukuran raksasa dengan 9 kepala yang menghalangi serangan tersebut. Sosok itu tidak lain adalah Jiu Ying. Munculnya Jiu Ying yang sangat besar mengejutkan kelompok Taiksu.
Jiu Ying berhasil memblokir serangan ketiganya, sementara Xiao Yan berdiri di belakangnya. Xiao Yan bergumam tak menyangka bahwa monster ular ini begitu kuat. Salah satu kepala Jiu Ying menoleh dan menegaskan namanya. Jiu Ying mulai bermain-main dengan ketiga anggota Taiksu tersebut. Xiao Yan memperhatikan bahwa ada kekuatan yang terus mengalir ke dalam Void Guard Armor mereka dari kehampaan. Sementara itu, Yonghe yang mengenali Jiu Ying segera merubah segel di tangannya. Sebuah deretan cahaya besar muncul di atas kepala Jiu Ying dan langsung menyelimutinya, membuat gerakan Jiu Ying melambat. Melihat kesempatan itu, 817 memerintahkan 830 dan 853 untuk mengabaikan Jiu Ying yang sudah terkendali dan langsung melesat menuju Xiao Yan. Xiao Yan menyadari ia harus menggunakan kekuatan lain. Seketika, pikiran Xiao Yan bergerak dan angin mulai menyebar ke segala arah. Kedua sosok yang menyerang Xiao Yan tiba-tiba menghilang dalam kegelapan. Hanya mereka yang berada dalam jarak ratusan meter yang bisa melihat sosok raksasa yang muncul di hadapan Xiao Yan. Makhluk itu sangat besar hingga membentang sejauh mata memandang. Yonghe terbelalak menyadari bahwa makhluk itu adalah Kun, Zen Kun, yang sebelumnya menghilang. Ia tidak mengerti bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya. Belum sempat ia berpikir, sebuah bayangan hitam besar datang ke arahnya disertai suara gemuruh. Sebuah cakar besar terjatuh dengan keras dan membuat tubuh Yonghe terlempar mundur hingga memuntahkan darah. Yonghe menatap ngeri ke arah binatang buas misterius lainnya yang juga muncul. Total ada 3 monster raksasa yang sekarang harus mereka hadapi. Xiao Yan mundur dan hanya perlu menyaksikan pertempuran tersebut. Dengan munculnya Zen Kun, Jiu Ying, dan binatang iblis lainnya, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Xiao Yan menghela napas lega karena tampaknya permaisuri memang tidak perlu turun tangan. 830 dan 853 yang sebelumnya ditelan oleh Zen Kun kini benar-benar berhenti bergerak. Meskipun mereka mungkin belum tewas, kemungkinan untuk melarikan diri dari dalam tubuh Zen Kun sangatlah kecil. Tersisa 817, Yonghe, dan Yu Qing yang kini terlihat sangat rentan. Yonghe terpaksa bertarung sengit dengan binatang iblis misterius sehingga ia tidak punya waktu untuk mempertahankan formasi pengekang Jiu Ying. Akibatnya, Jiu Ying kembali bebas dan mengamuk, memperlakukan 817 seperti seekor kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Pertempuran sengit di Menara Pembunuhan masih terus berkecamuk. Situasi saat ini benar-benar tampak seperti akhir bagi orang-orang dari pihak Taiksu. Mereka seolah tidak memiliki peluang untuk menyerang binatang-binatang iblis yang dipanggil oleh Xiao Yan. Bahkan, meskipun Yu Qing ikut terjun ke dalam medan tempur, keberadaannya tetap tidak mampu mengguncang dominasi makhluk-makhluk tersebut. Yonghe yang sudah dipukul habis-habisan kini berniat untuk mundur. Ia berteriak dengan penuh kekesalan, merasa sangat sial karena ternyata Xiao Yan memiliki fondasi kekuatan yang begitu kokoh. Segera, Yonghe memerintahkan Yu Qing untuk bersiap mundur, menganggap orang-orang Taiksu ini terlalu lemah dan tidak ada peluang menang dalam pertempuran ini. Begitu selesai bicara, Yonghe melesat mundur dan tangannya bergerak cepat membentuk segel formasi. Ruang di hadapannya mulai terdistorsi. Ia berencana kabur menggunakan metode rahasia pergerakan ruang. Menyadari hal itu, Xiao Yan tahu ia tidak akan bisa menghentikan Yonghe sendirian. Ia pun meminta bantuan permaisuri. Seketika, permaisuri muncul di samping Xiao Yan dan berkata dengan tenang, "Karena suamiku tidak ingin ia pergi, maka ia harus tetap tinggal." Tepat setelah suara itu terdengar, ledakan ruang terjadi di hadapan Yonghe. Sebuah lengan ganas muncul secara tiba-tiba dan tanpa basa-basi langsung melesat ke arahnya. Serangan secepat kilat itu merobek dada Yonghe dalam sekejap, mengoyak daging dan darah hingga memperlihatkan tulang serta detak jantung emas yang mengandung kekuatan keabadian. Ekspresi Yonghe berubah drastis. Dengan panik ia mundur. Lengannya yang retak segera ditarik kembali. Formasi yang ia bangun hancur berantakan. Mata Yonghe menyipit dan tubuhnya bergetar saat bergumam, "Kekuatan ini adalah kekuatan Raja Iblis Tianhe." Rasa takut akan kematian menyelimuti hatinya, karena hanya Raja Iblis Tianhe yang memiliki energi iblis sekuat itu. Di kejauhan, Xiao Yan pun terkejut. Ia bertanya kepada permaisuri, "Energi iblis macam apa ini?" Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat kuat hingga ia mengira itu adalah serangan langsung dari sang Raja Iblis. Permaisuri menjawab dengan santai bahwa ia tidak ingat nama keterampilan bertarung milik Raja Iblis Tianhe. Namun, karena di tempat ini banyak energi iblis yang tersedia, ia tertarik untuk menggunakannya. Menurutnya, serangan itu cukup kuat untuk menghabisi klon milik Suci. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit mendengar penjelasan itu. Ia takjub karena permaisuri begitu kuat hingga bisa meniru keterampilan bertarung orang lain yang belum pernah ia pelajari. Xiao Yan menghela napas, menyadari bahwa kekuatan permaisuri benar-benar berada di luar batas imajinasinya. Kembali tersadar, Xiao Yan meminta permaisuri agar terus menyiksa Yonghe, namun tetap memperhatikan tingkat keparahannya. "Jangan bunuh dia,"
aku ingin mengendalikan klon milik Zuchi ini, perintahnya. Setelah itu, Xiao Yan menutup mata dan kekuatan tak terlihat mulai menyelimuti Yong He. Tidak mudah untuk merebut klon ini karena Yong He cukup kuat, setidaknya berada di langkah kelima keabadian. Namun, karena Zuchi sendiri yang membawa klon ini ke hadapannya, Xiao Yan ingin mencoba menjadikannya iblis dalam diri. Bagi Zuchi, jika berhasil, klon ini akan menjadi kartu as saat ia bertarung melawan Zuchi di masa depan. Saat kekuatan tak kasat mata itu menyelimuti Yong He, jiwanya bergetar hebat. Di tempat lain yang jauh, sosok Zuchi yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ia merasakan apa yang terjadi pada Yong He, kekuatan untuk merebut tubuh. Sialan, dia ingin mengambil klonku untuk mematahkan pikiranku di masa depan, geram Zuchi. Zuchi mengertakkan gigi dan mencoba membalas dengan menyerang jiwa Xiao Yan. Namun, ia segera mengutuk karena Void God Armor milik Xiao Yan memblokir seluruh serangannya. Xiao Yan tetap tenang, sementara Zuchi kini harus fokus penuh untuk mencegah klonnya direbut. Karena situasi semakin di luar kendali, Yong He berteriak memerintahkan Yu King untuk mundur. Ia kembali mencoba membuat segel, namun setiap kali ia bergerak, retakan ruang muncul dan lengan berdarah kembali menyerangnya. Mentalitas Yong He mulai runtuh karena setiap upayanya selalu dipatahkan oleh permaisuri. Zuchi yang semakin marah akhirnya berteriak, "Apa kalian pikir semudah itu mengambil klonku?" Ia melambaikan tangan ke udara, memerintahkan seluruh istana Dewa Pemburu untuk mengaktifkan formasi awan Sirus. Cahaya biru membumbung ke langit dari berbagai bintang, membentuk formasi raksasa yang mengerikan. Zuchi terbang ke tengah formasi dan mengerahkan teknik hukuman surgawi. Seberkas cahaya biru raksasa melesat melalui lubang cacing menuju posisi Xiao Yan. Permaisuri segera memperingatkan Xiao Yan untuk menyingkirkan semua orang karena gelombang besar akan datang. Xiao Yan segera menarik kembali 3 binatang buasnya. Di sisi lain, sosok 817 tampak terluka parah dengan armor yang hancur, sementara Yu King sudah melesat mundur menjauh. Permaisuri berkata kepada Xiao Yan, "Jangan khawatir, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Selama ada aku di sini, istana Dewa Pemburu tidak akan bisa menyentuhmu." Yong He menatap permaisuri dengan pupil mata yang menyusut. Baginya, sosok itu sangat mengerikan. Padahal bagi permaisuri, baik Zuchi maupun istana Dewa Pemburu bukanlah apa-apa. Di kejauhan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bergumam penuh keheranan, mengira ini adalah pertarungan tingkat tinggi langkah ke-7 atau ke-8 keabadian. Ketakutan Yong He memuncak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Sungguh disayangkan, itu adalah suara Xiao Yan. "Siapa kau?" teriak Yong He dalam jiwanya. Xiao Yan tertawa kecil dan menjelaskan bahwa karena mereka telah bekerja sama dengan Taixu untuk menghabisinya, maka ini adalah pembalasan dendam. Yong He yang ketakutan mencoba bernegosiasi, meminta maaf atas nama istana Dewa Pemburu dan mengajak bekerja sama melawan Taixu. Xiao Yan tersenyum, "Bisa saja kita bekerja sama. Bagaimana jika tubuh ini kau berikan sebagai hadiah permintaan maaf?" Yong He tertegun, "Bagaimana aku bisa hidup tanpa tubuh fisik? Ini hanya klon Zuchi, jadi sebaiknya dia tidak pelit padaku," balas Xiao Yan. Mendengar itu, Yong He membeku dan Zuchi di kejauhan melotot heran bagaimana Xiao Yan bisa tahu itu adalah klon. Yong He mencoba membela diri dengan mengatakan Zuchi adalah penguasa mereka, namun Xiao Yan tidak peduli. Ia menganggap tubuh fisik klon ini sangat berbakat dan cocok untuk mengisi kekosongan klon miliknya. Seketika, koneksi Zuchi dengan Yong He terputus total. Xiao Yan berhasil mengambil alih. Mata Yong He kini berubah menjadi mata Xiao Yan. Ia merasakan kekuatan keabadian yang luar biasa. Namun karena kekuatannya sudah terkuras, Xiao Yan dengan mudah memasukkan klon tersebut ke dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan juga mengambil cincin penyimpanan Yong He. Setelah memeriksanya, matanya bersinar. Sebagai klon penguasa, dia benar-benar kaya. Xiao Yan sangat senang menemukan banyak sumber daya di dalamnya. Setelah itu, Xiao Yan memanggil Sekun. Makhluk besar itu muncul dan meraung. Xiao Yan sempat bertanya-tanya tentang nasib 830 dan 853. Namun yang tercium hanya bau busuk. Ia menyesal jika sumber daya mereka ikut tertelan, namun ia hanya bisa menceramahi Sekun agar tidak sembarangan melahap orang di masa depan. Setelah suasana tenang kembali dan formasi Zuchi menghilang, Xiao Yan menghela napas lega. Ia merasa beruntung atas bantuan para senior dan permaisuri. Ia sadar harus segera meningkatkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Zuchi 1 lawan 1 nanti. Xiao Yan mengeluarkan ramuan emas berisi energi dewa. Saat hendak menelannya untuk maju ke puncak Dodi bintang 9, tiba-tiba seluruh ruang bergetar hebat. Getaran ini jauh lebih kuat dari pertempuran sebelumnya. Xiao Yan bertanya pada permaisuri apa yang terjadi. Permaisuri muncul dan menjelaskan bahwa ada seekor binatang raksasa yang menghantam menara pembunuhan hingga berlubang. Ukurannya bahkan 2 kali lebih besar dari Sekun. Xiao Yan menarik napas dingin membayangkan kekuatannya. Permaisuri berkata bahwa perjalanan ini hampir berakhir dan memberikan Xiao Yan pilihan, pergi atau tinggal.
Xiao Yan ragu karena tidak ingin menyia-nyiakan warisan Raja Iblis Tianhe. Namun permaisuri tersenyum, jika kau tidak menemukannya, warisan itu yang akan datang padamu. Benar saja, bayangan darah muncul dan mengembun menjadi sosok kekar. Itulah Raja Iblis Tianhe. Ia berlutut di hadapan permaisuri namun bertanya dengan ragu, apakah bocah ini bersedia mengambil warisanku? Permaisuri menegurnya karena memanggil Xiao Yan, bocah, dia suamiku, tegasnya. Raja Iblis Tianhe terkejut dan meminta maaf. Namun ia berargumen bahwa karena usia Xiao Yan belum mencapai 10.000 tahun, ia tetaplah junior baginya. Permaisuri kembali menggoda apakah sang Raja Iblis juga ingin menjadi senior bagi dirinya sendiri. Raja Iblis Tianhe terdiam 1000 bahasa. Xiao Yan yang merasa tidak enak segera menyapa dengan sopan, Senior Tianhe. Akhirnya, permaisuri meminta sang Raja Iblis segera memberikan warisannya. Raja Iblis Tianhe hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa warisan agungnya yang diperebutkan banyak orang seolah tidak ada harganya di mata. Dan kemudian ia melanjutkan, menjelaskan bahwa meskipun kekuatannya tidak sekuat Yang Mulia dan permaisuri, ia hampir mencapai setengah langkah ke alam dewa abadi. Dengan demikian, warisannya masih memiliki bobot tertentu. Melihat kekuatan Xiao Yan saat ini, yang tampaknya belum menembus puncak dogat bintang 9, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengambil alih warisan Raja Iblis Tianhe. Permaisuri tiba-tiba tertawa keras mendengar perkataan Raja Iblis Tianhe. Raja Iblis Tianhe terdiam, ketakutan melonjak dalam hatinya. Permaisuri menatap Raja Iblis Tianhe yang terdiam, tersenyum tipis, dan bertanya, apakah Raja Iblis Tianhe berpikir bahwa Gu Zongshen tidak akan dapat mewarisi warisan setengah langkah menuju keabadian dewa? Raja Iblis Tianhe tertegun, ia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu bergumam, nama ini sangat familiar. Setelah beberapa tarikan napas, Raja Iblis Tianhe menatap Xiao Yan, menunjukkan ekspresi hormat. Ia dipenuhi keterkejutan, mengepalkan tangan, dan berlutut sebagai bentuk pemujaan kepada Xiao Yan, bahkan lebih hormat daripada kepada permaisuri. Raja Iblis Tianhe dengan penuh semangat berkata, Tianhe memberi penghormatan kepada Guru Xuan. Xiao Yan tercengang mendengar perkataan Raja Iblis Tianhe. Namun, ia hanya bisa tersenyum masam dan berkata, senior sepertinya telah membuat kesalahan. Xiao Yan bukanlah Gu Zongshen. Xiao Yan hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dalam artian sesungguhnya, Xiao Yan saat ini bukanlah Yang Mulia. Xiao Yan juga belum membangkitkan ingatan kehidupan Yang Mulia sebelumnya. Jadi, senior tidak perlu bersikap begitu sopan kepada Xiao Yan. Raja Iblis Tianhe masih menangkupkan tangannya dan tidak menanggapi perkataan Xiao Yan. Ia malah berkata, tidak peduli apakah guru bereinkarnasi atau tidak, jiwa dari sang guru tidak akan pernah berubah. Saya juga ingin meminta maaf karena saya benar-benar telah gagal melakukan misi yang diberikan kepada saya. Saya tampaknya terlalu bergantung kepada guru di dalam pertempuran sebelumnya. Xiao Yan bisa merasakan kesedihan dari perkataan Raja Iblis Tianhe. Ia bertanya-tanya pertempuran macam apa yang terjadi di alam sejati. Tampaknya orang-orang kuat ini benar-benar telah mokat dalam skala besar. Secara logika, keabadian kaisar saja tidak akan dapat dihapuskan oleh waktu. Tentu saja, bagi orang seperti Raja Iblis Tianhe yang telah memasuki keabadian setengah langkah ke tingkat keabadian dewa, waktu juga tidak akan bisa menghapusnya, dan ia pasti telah mengalami peristiwa yang sangat tragis. Xiao Yan bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi di alam jadi? Perang besar seperti apakah yang telah terjadi dengan begitu banyak makhluk keabadian yang mokat? Tiba-tiba, getaran seperti sebelumnya terjadi, dampaknya lebih parah daripada getaran sebelumnya. Jika guncangan seperti ini terus-menerus terjadi, tampaknya menara pembunuhan ini akan benar-benar. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe ini juga akan ikut hancur. Menara pembunuhan pada saat ini benar-benar akan dihancurkan oleh monster besar yang menghantam ujung menara. Monster ini ternyata adalah monster yang dipanggil oleh orang-orang dari Taiksu sebelumnya. Monster ini disebut Dewa Taiku atau Taiku Senshi, yang sepertinya dipanggil oleh 830 dan 853. Xiao Yan berpikir mungkin saja 83 dan 853 yang dilahap oleh naganya masih hidup. Jika tidak, bagaimana mungkin makhluk besar yang 2 kali lebih besar daripada Sekun bisa muncul di tempat ini? Tubuh Dewa Taiku ini benar-benar sangat besar. Meskipun butuh waktu untuk menghancurkan menara pembunuhan yang dimiliki oleh Raja Iblis Tianhe, jika mengandalkan benturan seperti ini terus-menerus, maka semuanya akan benar-benar hancur. Monster ini juga tampaknya berniat untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Sesaat kemudian, makhluk ini membuka mulutnya yang besar. Cahaya dengan cepat berkumpul di mulutnya dan sepertinya ia berencana untuk menghancurkan menara pembunuhan secara langsung. Menyadari hal tersebut, Raja Iblis Tianhe segera menggerakkan energi iblis di sekitar sosoknya, membentuk binatang besar bertanduk yang seketika berhadapan dengan lesatan cahaya dari makhluk Taiksu di udara. Keduanya seketika bertabrakan dan ledakan keras terjadi.
Setelah benturan ini terjadi, seberkas cahaya menghantam bayangan dengan keras dan konfrontasi benar-benar terbentuk. Untuk beberapa saat, energi iblis terus-menerus menyembur keluar dari menara pembunuhan dengan bayangan besar yang terus-menerus memadat. Serangan cahaya dari makhluk Taisu ini benar-benar bisa dihalau dan bisa ditahan oleh monster yang terbentuk oleh energi iblis. Sesaat kemudian, ledakan terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang menyebar ke segala arah. Makhluk yang bernama Dewa Taiksu ini juga seketika terlempar mundur. Setelah benturan, tampaknya kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Taiku ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan bayangan yang merupakan wujud asli dari Raja Iblis Tianhe. Sementara itu, Raja Iblis Tianhe segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya dengan sedikit bingung, mengapa guru tidak membangunkan ingatannya setelah reinkarnasi? Dengan bakat dan kemampuan dari guru, Xiao Yan pasti akan menjadi sangat kuat dalam waktu secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum masam mendengar pertanyaan Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan menjawab, hal tersebut mungkin dikarenakan Yang Mulia tidak ingin meninggalkan kenangan kehidupannya sebelumnya kepada Xiao Yan. Mungkin juga Yang Mulia memiliki terlalu banyak hutang cinta dan sekarang sepertinya semuanya tidak bisa dihindari. Mendengar perkataan Xiao Yan, Permaisuri hanya terdiam dan tidak marah. Sementara itu, Raja Iblis Tianhe hanya bisa tersenyum pahit sambil melirik ke arah Permaisuri. Raja Iblis Tianhe segera mengalihkan topik pembicaraan. Karena ia adalah pemilik dari tempat ini, dengan kekuatannya yang tersisa, ia hanya bisa mengantar Xiao Yan keluar dari tempat ini. Mendengar perkataan Raja Iblis Tianhe, Xiao Yan sedikit terdiam. Xiao Yan berkata kepada Raja Iblis Tianhe, Xiao Yan saat ini bukanlah Yang Mulia. Dengan begitu, Xiao Yan sekarang sangat membutuhkan warisan dari senior. Xiao Yan berharap senior akan dapat memberi Xiao Yan warisan untuk meningkatkan kekuatannya. Perang akan segera datang dan Xiao Yan benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Raja Iblis Tianhe memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi sedikit melankolis. Raja Iblis Tianhe benar-benar ingin tahu bagaimana gurunya bisa jatuh ke level ini, padahal ia pernah menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Selain itu, warisannya juga benar-benar tidak layak untuk disebutkan di hadapan Yang Mulia. Namun, melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi dengan keseriusan dan harapan, Raja Iblis Tianhe pada akhirnya hanya bisa menghela napas. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Iblis Tianhe mengangguk perlahan dan berkata bahwa ia mengerti dan Xiao Yan bisa menerima warisannya. Xiao Yan mengangguk dan memutuskan untuk segera duduk bersila. Sementara itu, sosok Raja Iblis Tianhe menghilang dan berubah menjadi kabut. Sosoknya langsung menyelimuti Xiao Yan dan hanya suaranya yang terdengar. Raja Iblis Tianhe menjelaskan bahwa warisannya menggunakan energi iblis sebagai panduan dan memberi Xiao Yan energi iblis untuk mengembun di dalam jantung Xiao Yan. Jika Xiao Yan dapat memahami energi iblis ini dengan jelas, maka semua keterampilan bertarung akan dapat dikuatkan oleh energi iblis. Xiao Yan akan menjadi lebih berani saat bertarung. Bahkan jika Xiao Yan menghabiskan segalanya, jantung iblis ini akan selalu memberi Xiao Yan keberanian untuk bertarung hingga tetes darah penghabisan. Bersamaan dengan suara dari Raja Iblis Tianhe yang terdengar di Xiao Yan, energi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Seperti pencerahan, pil ajaib ungu di dalam tubuh Xiao Yan juga mulai berputar dengan ganas. Energi iblis mengalir ke dalam tubuhnya.